Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang TOR dan WBS dari UMKM Unsap. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Raihan Akimulael. Yang kedua Rifki Septiana Rizky. Yang ketiga Dapa Putra Emerald. Dan yang terakhir Rehan Dwika Putra. Nah, selanjutnya latar belakang dari kenapa kami memilih dari UMKM Unsap. Yang pertama, digitalisasi dan tantangan UMKM Unsap. Yang kedua, hambatan bagi mahasiswa pemilik UMKM. Yang ketiga, solusi yaitu platform website UMKM. Selanjutnya, harapan dari platform tersebut. Terus tujuan dari proyek yang kami buat yaitu mewadahi UMKM mahasiswa Unsap melalui digitalisasi. Yang kedua, menciptakan ekosistem kolaboratif antar pelaku UMKM yang ada di Unsap. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM mahasiswa. Terus sasarannya itu mahasiswa Unsap pemilik UMKM. Yang kedua, mahasiswa yang ingin berkolaborasi dan memperluas jaringan bisnis. Selanjutnya, lingkup kegiatan dari proyek yang kami buat yaitu pengembangan platform digital website UMKM Unsap. Terus yang kedua, integrasi fitur manajemen bisnis. Yang ketiga, komunitas dan forum kolaborasi. Yang keempat, kerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas 11 April. Pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Dwika Putra. Deliverables yaitu dibagi menjadi 6. 1. Platform website UMKM Unsap atau versi beta. 2. Fitur manajemen bisnis terintegrasi. 3. Komunitas kewirausahaan online. 4. Kerjasama dengan BEM Unsap. 5. Promosi website UMKM Unsap. 6. Laporan evaluasi dan pengembangan platform. Sumber daya dibagi menjadi 5, salah satunya yaitu 1. Sumber daya manusia atau SDM. 2. Sumber daya teknologi dan infrastruktur. 3. Sumber daya keuangan. 4. Sumber daya fisik. 5. Sumber daya penunjangan lainnya. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Dalam kelompok kami terdapat beberapa tahapan-tahapan di dalam waktu pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan. Indikatornya, diskusi awal dan kerangka kerja proyek di minggu pertama. Lalu, identifikasi kebutuhan dan sumber daya di minggu kedua. Yang kedua, desain dan pengembangan platform. Indikatornya, perencanaan timeline dan pembagian tugas minggu ketiga. Lalu, desain UI UX, pengembangan back-end dan front-end. Pengujian internal masih minggu ketiga, pengembangan modul, pelatihan, dan konten edukasi. Lalu yang ketiga, peluncuran beta dan uji coba. Indikatornya, video edukasi dan panduan, materi promosi dan publikasi, peluncuran versi beta dan umpan balik, minggu ke-1 pada tahun 2025, di bulan awal, terakhir evaluasi dan perbaikan. Yang keempat, kerjasama dengan BEM dan promosi. Indikatornya, perjanjian kerjasama dengan BEM minggu kedua Januari 2025. Yang kedua, persiapan acara peluncuran resmi atau launching di minggu keempat Januari 2025. Lalu promosi dan sosialisasi itu opsional melalui event BEM. Yang kelima, peluncuran resmi platform atau launching di bulan Maret tahun 2025. Indikatornya, peluncuran dan sosialisasi website UMKM Unsap. Terakhir, evaluasi dan pengembangan lanjutan dari bulan Maret hingga Juni 2025. Indikatornya, evaluasi awal dan efektivitas program Maret hingga April 2025. Laporan evaluasi dan rekomendasi minggu kedua Juni 2025. Kali ini saya akan menjelaskan dari hasil eksperimen mode dan hasil dari kuesioner. Kami melakukan survei terhadap mahasiswa dari pemilik UMKM yang ada di Universitas 11 April dan menemukan beberapa kendala utama seperti yang pertama yaitu kurangnya ide untuk mengembangkan bisnis, yang kedua minimnya inovasi produk, yang ketiga ada keterbatasannya pengetahuan tentang pemasaran digital, dan lain sebagainya. Dari hasil validasi ini, melalui proses validasi kami menemukan bahwa sebagian besar asumsi ini valid. Sebagian contoh atau sebagai contoh, kurangnya ide pengembangan bisnis dan akses pasar mendapatkan validasi yang paling tinggi, sehingga menjadi prioritas solusi dari platform kami. Dari hasil Javelin Board, kami menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah utama yang menjadi fokus utama kami, yaitu menyediakan fitur pencarian produk
keranjang belanja, yaitu ada payment gateway, serta komunitas kolaborasi yang mendukung untuk pengembangan UMKM di mahasiswa Universitas 11 April sendiri. Pada tahap 1 yaitu perencanaan terdapat turunan yaitu tahap 1.1 yaitu diskusi awal, dan tahap diskusi awal ini terdapat turunan lagi yaitu 1.1.1 yaitu pertemuan seluruh anggota tim, yang selanjutnya ada 1.1.2 yaitu mendefinisikan tujuan proyek, 1.1.3 untuk menyepakati hasil dari akhir proyek. Dan dari turunan 1.2 sendiri yaitu identifikasi kebutuhan, yaitu ada 1.2.1 untuk menentukan kebutuhan teknis. Yang kedua yaitu 1.2.2 untuk mendefinisikan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu 1.2.3 itu untuk menghitung kebutuhan anggaran. Dan pada tahap 1.3 yaitu penyusunan timeline dan pembagian tugas, ada turunannya yaitu 1.3.1 untuk membuat Gantt chart. Terus ada 1.3.2 yaitu pembagian tugas kepada tim. Terus ada 1.3.3 untuk menyusun dokumentasi rencana kerja. Dan pada tahap kedua yaitu pengembangan platform digital, terdapat turunan yaitu 2.1 yaitu untuk desain UI UX. Desain UI UX itu berada turunan lagi yaitu 2.1.1 untuk pengumpulan kebutuhan pengguna. Terus ada 2.1.2 untuk membuat prototipe. Terus ada 2.1.3 untuk validasi desain. Terus pada tahap 2.2 untuk pengembangan backend terdapat turunan lagi yaitu 2.2.1 untuk konfigurasi server. Terus ada 2.2.2 untuk pembuatan API. Terus ada 2.2.3 untuk implementasi keamanan. Terus pada tahap 2.3 yaitu pengembangan front end terdapat turunan lagi yaitu 2.3.1 untuk pembuatan halaman utama. Yang kedua yaitu ada 2.3.2 untuk integrasi API. Terus yang ketiga ada 2.3.3 untuk responsivitas desainnya sendiri. Terus pada tahap selanjutnya yaitu 2.4 untuk pengujian skala internal, terdapat 2.4.1 untuk identifikasi bug. Terus ada 2.4.2 untuk memperbaiki bug tersebut, dan ada 2.4.3 untuk pengujian ulang. Terus pada tahap ketiga yaitu integrasi fitur manajemen bisnis, terdapat turunan yaitu 3.1 untuk katalog produk, dan dari tahap 3.1 ini terdapat turunan lagi yaitu tahap 3.1.1 untuk membuat sistem registrasi akun dan login akun. Terus ada tahap 3.1.2 untuk membuat fitur menampilkan daftar produk. Terus ada 3.1.3 untuk sistem pencarian dan filter produk. Terus pada tahap 3 ini terdapat turunan lagi yaitu tahap 3.2 yaitu sistem pemesanan online. Yang diantaranya yaitu ada tahap 3.2.1 untuk membuat fitur keranjang belanja dan checkout. Ada tahap 3.2.2 yaitu membuat fitur detail pesanan dan kode promo. Terus ada tahap 3.2.3 itu untuk integrasi sistem payment gateway. Terus ada tahap 3.3 yaitu manajemen inventaris. Terdapat turunan lagi yaitu 3.1 untuk penyediaan fitur CRUD atau create, read, update, delete untuk admin. Terus ada tahap 3.3.2 untuk membuat fitur detail order pesanan. Terus ada tahap 3.3.3 untuk membuat pelaporan keuangan secara otomatis. Terus ada tahap 4 yaitu promosi platform, yang terdapat turunan yaitu 4.1 untuk kampanye digital. Dan pada tahap 4.1 ini terdapat turunan lagi yaitu 4.1.1 untuk menjadwalkan konten media sosial. Terus ada tahap 4.1.2 untuk menyusun strategi dan kolaborasi. Terus pada tahap 4.2 yaitu membuat materi promosi, terdapat turunan yaitu 4.2.1 yaitu membuat poster digital dan video promosi. Terus pada tahap 4.3 yaitu peluncuran versi beta, terdapat turunan yaitu 4.3.1 yaitu mengumpulkan tanggapan tester dari pengguna. Pada tahap terakhir yaitu tahap 5 evaluasi dan pengembangan lanjutan, terdapat turunan yaitu 5.1 yaitu pengumpulan umpan balik. Yang diantaranya terdapat turunan lagi yaitu 5.1.1 yaitu membuat survei online seperti Google Form dan lain sebagainya. Terus ada tahap 5.1.2 untuk menganalisis data untuk memperbaiki platform.
Pada tahap 5.2 yaitu memperbaiki dan menambahkan fitur. Terdapat turunan lagi yaitu 5.2.1 yaitu menyempurnakan fitur yang ada. Terus ada tahap 5.2.2 untuk menambahkan fitur baru berdasarkan permintaan dari pengguna. Pada tahap 5.3 yaitu evaluasi akhir, terdapat turunan lagi yaitu 5.3.1 untuk menyusun laporan resmi tentang keberhasilan proyek. Terus ada tahap 5.3.2 yaitu merekomendasikan untuk pengembangan tahap berikutnya. Yang selanjutnya kami menyimpulkan hasil wawancara dari Hadi Akbar Saputra dari PT Pama Persada Nusantara. Dari hasil wawancara ini, Hadi Akbar Saputra menjelaskan bahwa budaya kerja di industri IT bersifat fleksibel dengan perpaduan antara formal dan santai. Terus ada remote working juga diperbolehkan untuk pekerjaan tertentu, tetapi kehadiran langsung tetap diperlukan untuk rapat atau pertemuan dengan atasan. Dan kolaborasi lintas tim menjadi kunci keberhasilan, dan meskipun sebagian besar tugas diselesaikan secara individu setelah pembagian pekerjaannya. Terus yang selanjutnya ada tantangan di industri IT sendiri. Menurut Hadi Akbar Saputra, tantangan utama yang dihadapi pekerjaan IT meliputi adaptasi terhadap teknologi baru, komunikasi lintas divisi, dan persaingan internal. Misalnya, transisi dari teknologi PHP ke .NET memerlukan waktu belajar dan pemahaman yang berulang-ulang, sementara kompetensi internal mendorong karyawan untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Menurut Hadi Akbar Saputra, harapan terhadap industri IT ke depannya, Hadi ini berharap teknologi AI atau Artificial Intelligence terus berkembang untuk mempermudah pekerjaan developer dan mendukung produktivitas tim. Selain itu, kemunculan teknologi baru yang lebih kuat akan membantu menyelesaikan tantangan yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Dan masukan dari Hadi Akbar sendiri, untuk yang mau bekerja di industri IT harus memiliki minat yang tinggi terhadap dunia teknologi dan kemampuan problem solving juga, dan fleksibilitas dalam belajar harus menjadi dorongan utama untuk masuk ke dalam dunia IT sendiri. Tanpa minat dan keterampilan ini mungkin akan sulit untuk bertahan di dunia teknologi yang lebih dinamis. Dan masukan untuk tantangan UMKM dalam digitalisasi sendiri, yaitu tantangan besar terletak pada kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan e-commerce dan keterbatasan perangkat dan sulitnya belajar sistem digitalisasi baru. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan yang memadai sangat dibutuhkan untuk pelaku UMKM yang ingin mendigitalisasikan dalam segi bisnisnya. Rekomendasi fitur dan teknologi e-commerce untuk UMKM sendiri adalah untuk pencarian produk, keranjang belanja, voucher diskon, terus ada payment gateway. Sementara itu untuk produk modern seperti React.js untuk front-end-nya dan Node.js untuk back-end-nya menjadi pilihan ideal untuk membangun platform e-commerce yang efisien dan interaktif. Dan pada kesimpulannya, industri IT menawarkan fleksibilitas budaya kerja tetapi penuh dengan tantangan, sedangkan UMKM membutuhkan solusi teknologi yang inklusif untuk bersaing secara digital. Dan ini adalah dokumentasi kami ketika wawancara bersama konsultan IT. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.